Hai, perkenalkan, aku Tiara dari YouTube Perabotan. Hari ini aku mau ajak teman-teman review benda yang sering kita injek-injek, yaitu vinil. Jadi nggak usah berlama-lama, let's get started! Oke teman-teman, ini adalah vinil aku maksud. Vinil yang aku beli ini kebetulan di tokoku ada beberapa jenis, ada beberapa warna, tapi yang aku ambil adalah seriesnya wood. Dia banyak banget, ada yang white wood, ada yang cherry dan lain-lain. Tinggal pilih, kalau nggak salah ada 9 jenis. Untuk ketebalannya dia ada yang ketebalan 2 mm kalau nggak salah, tapi aku ambil yang 3 mm yang lumayan tebal karena lumayan empuk. Terus dia juga yang aku ambil nih dengan panjang di 120 dan lebarnya di 18. Ada juga yang ukuran 30 kali 60. Nah, di ukuran yang aku ambil ini kebetulan teman-teman satu boxnya itu isi 16. Jadi dengan total per meternya adalah 3, sekian meter gitu. Karena luasan apartemen aku ini sekitar 18-an meter, jadi aku ambil 6 box dan itu masih sisa banyak. Hai, aku balik lagi dengan membawa bayi ini karena kebetulan bayi ini tidak bisa ditinggal sendiri. Jadi aku angkutlah untuk syuting. Oke. Kita lanjut aja ke main topiknya. Tadi aku sudah kasih sharing spesifikasinya, terus dari baik dimensi maupun seriesnya ada apa di toko yang aku beli. Nah, di sini aku mau ngejelasin bahwa kita itu punya vinil dan juga ada SPC. Kalau kemarin itu pertimbanganku kenapa nggak jadi SPC karena mungkin di keuangan ya, karena vinil itu jauh lebih murah harganya dibandingkan SPC. Satu. Kemudian pertimbangan yang kedua adalah kalau SPC itu dia sistemnya klik, walaupun dia lebih tahan awet dan juga lebih lebih aman untuk kesehatan, cuman dia ini PR-nya adalah klik, bahan klik. Kenapa kliknya itu seperti satu kayu itu akan ditopang lagi dengan kayu yang lain, jadi akan ngeklik gitu loh kalau disambung jadi satu gitu. Permasalahannya kalau SPC itu kita ada yang rusak satunya, maka mau nggak mau bongkarnya hampir keseluruhannya, mau nggak mau, karena kan dia klik satu sama lain, jadi terikat gitu kan. Nah, sedangkan vinil ini kan sistem pemasangannya adalah menggunakan lem. Memang dia lebih ribet, tapi dia hanya menggunakan lem. Jadi kalau satu yang rusak, aku bisa ganti pakai lumber yang lain gitu. Cukup, menurut aku cukup lebih efisien ya, dan lebih murah juga. Memang untuk segi kesehatannya jauh lebih sehatan di SPC. Nanti teman-teman bisa googling. Mereka itu tuh tahan penguapannya yang mana. Kalau dari yang aku tahu SPC itu tuh lebih sama-sama menguap, cuman kadar kimianya lebih berbahaya yang vinil memang dibandingkan SPC gitu kan. Cuman kalau misalkan vinilnya yang murahan banget itu memang bisa mempengaruhi, tapi bisa diredem itu apa ya, lebih ditekankan dengan menggunakan yang bahannya lebih berkualitas gitu. Oke, kita langsung ke sisi positifnya. Sisi positif yang pertama, aku pernah lihat ada lantai yang ada pecahan rambutnya, dan menurut aku itu agak mengganggu, apalagi kalau kita ada tamu kan, kurang rapih. Jadi dengan menggunakan vinil itu bisa nutupin, jadi lebih rapi aja gitu. Yang kedua, aku kan suka banget sama alam, jadi kayak lebih menyatu dengan alam tuh lebih tenang jiwanya. Nah, dengan pemilihan warna kayu di vinil itu bisa membuat kita kayak berasa lebih alami aja gitu ruangannya, jadi tidak terlalu kaku dan monoton. Makanya ini bagus banget untuk lebih memberikan vibes alam dan ketenangan gitu di rumah. Next, kita ke sisi negatif dari, bukan negatif ya, tapi kekurangan dari penggunaan vinil. Yang pertama adalah yaitu kalau misalkan kita punya riwayat alergik, vinil tadi bukan pilihan yang baik ya, karena dia akan, kalau menguap itu akan ada kandungan kimia yang seperti aku jelaskan sebelumnya, dan ini lebih baik dihindari oleh orang-orang yang punya alergi gitu. Terus yang kedua, vinil ini yang pemasangannya tuh bagus atau enggaknya tuh bergantung sama orang yang masang gitu loh. Kebetulan orang yang masang punya aku ini masangnya tuh kurang rapet, jadi dia akan ada sela-sela di antaranya yang menyebabkan debu-debu dan kotoran itu tuh masuk ke dalam sana. Kalau debu yang numpuk atau kotoran numpuk di situ kan bahaya juga buat kesehatan. Aku rasa baiknya
kita itu ngawasin si yang pemasangnya, atau bisa jadi kita sendiri yang masang itu gitu loh, supaya lebih rapih aja gitu. Selebihnya sih untuk saat ini paling goresan ya. Yang ketiga itu paling goresan. Jadi kalau misalkan kayak ada aku geret barang yang agak berat sedikit, itu menimbulkan goresan atau stretching di vinyl. Kalau si SPC ini sendiri itu sebenarnya dia lebih rentan terhadap goresan gitu kan, dan rayap. Jadi kayak apa namanya, memang bagusan SPC, tapi kembali lagi ya dengan keuangan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman dirasa punya uang lebih, baiknya memang menggunakan SPC. Tapi kalau misalkan pakai vinyl, mungkin berangkat-angkat barangnya yang berat itu lebih berhati-hati lagi. Terus mungkin yang sampai saat ini yang mungkin terlihat itu adalah penggunaan vinyl untuk dapur ya, karena dapur aku tuh rentan kena air. Karena kena air jadi dia itu sedikit bergelombang. Jadi kalau memang temen-temen ingin mengakalinya pakai SPC dan juga vinyl untuk budgetingnya, bisa banget untuk bagian dapur atau dekat-dekat kamar mandi itu pakainya SPC, tapi kalau area tempat tidur dan lain bisa pakai vinyl gitu. Karena itu untuk menghindari gelombang pada lantai. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu aja review aku tentang vinyl di rumah. Semoga ini bisa membantu teman-teman selalu dalam memilih perabotan di rumah. Oke, see you in the next video. Bye bye.